Wajib pajak Cikarang Selatan yang baik, bulan Maret, bulan penting bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan. Laporkan SPT tahunan dengan cara elektronik melalui e-filing atau e-form di website www.pajak.go.id. Segera laporkan SPT tahunan pribadi Anda sebelum 31 Maret 2023 untuk wajib pajak badan sebelum 30 April 2023. Jangan lupa, lakukan pemadanan nomor induk kependudukan atau NIK KTP dengan NPWP. Ingat, per 1 Januari 2024, NIK berlaku sebagai NPWP. Info lebih lanjut hubungi 0821 1004 5413 atau kunjungi kantor pajak Cikarang Selatan di kawasan Jababeka, Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 10, Simpangan Kecamatan Cikarang Utara. Follow Instagram @pajakcikarangselatan. Lapor pajak sekarang juga. Pajak kuat, Indonesia maju. Gema Baladeka, bangun komunikasi, langkahkan dengan karya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,3 FM Gema Baladeka, bangun komunikasi, langkahkan dengan karya. Selamat pagi sahabat Baladeka, bagaimana kabarnya pagi hari ini di hari Selasa 14 Maret 2023. Ini cuacanya mendung ya, tapi alhamdulillah di Baladeka ini sudah ramai kedatangan tamu dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. Bersama saya Anti Albakia sampai jam 11 siang nanti kita akan berdialog atau talk show bersama teman-teman dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. Hari ini kita akan membahas soal SPT tahunan sahabat Baladeka ya. Kita tahu nih udah bulan Maret dan nanti tanggal 31 Maret ini sudah berakhir nanti untuk pelaporan SPT-nya, dan juga kita akan membahas soal pemadanan NIK dan NPWP. Dan alhamdulillah saat ini juga sudah ada hadir di studio Baladeka Radio, ada Kepala Kantor Pajak ya atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, ada Bapak Supirman. Bapak Firman, Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat Pak Firman. Ada juga di sini sahabat Baladeka ada Ibu Rini Triwinasi selaku fungsional penyuluh dari KPP Pratama Cikarang Selatan. Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Mbak Anti. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ujung mampet. Aduh, mudah-mudahan segera sehat kembali ya Mbak ya, karena kita juga masih di musim hujan nih Mbak Rini. Mudah-mudahan semua yang ada di KPP Pratama Cikarang Selatan senantiasa sehat. Baik, sahabat Baladeka, kalau begitu untuk sahabat Baladeka yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin ya, kalau masih bingung soal SPT tahunan atau mungkin pemadanan NIK dan NPWP, langsung saja ditanyakan karena ini ada Bapak Kepala Kantor dan juga ada Ibu penyuluhnya di sini. Langsung ya sahabat Baladeka, langsung aja ke WhatsApp di 0818221063 atau jika ingin melalui DM Instagram juga boleh di @baladekaradio. Baik, kalau begitu mari sahabat Baladeka kita simak talk show pada pagi hari ini. Ya, baik sahabat Baladeka, di sini juga sudah ada Bapak Firman dan juga Ibu Rini. Sebagaimana kita tahu juga nih ya sahabat Baladeka, bahwa yang menjadi pemeran utama untuk pembangunan ekonomi di Indonesia adalah berasal dari pungutan pajak. Dan tentunya ini bukan hal yang aneh, betul ya Pak Firman ya, pemungutan pajak ini ya. Kemudian juga ada yang namanya SPT tahunan, ini akan kita bahas. Kemudian ada pemadanan NIK dan NPWP. Nah, sebelum kita bahas soal SPT, ini kita kayaknya harus bahas dulu soal pemadanan NIK dan NPWP. Aduh, saya juga masih agak belibet gitu ya Pak Firman ya. Nah, ini ada Pak Firman di sini sahabat Baladeka, mungkin juga udah tahu informasinya, udah tahu beritanya kalau nanti NIK kita atau nomor induk kependudukan itu bisa menjadi NPWP ya. Mungkin dari Pak Firman nih Pak, boleh dijelaskan ke sahabat Baladeka sebenarnya pemadanan NIK dan NPWP itu apa sih Pak Firman? Ya, makasih Mbak Anti. Jadi sahabat Baladeka, setelah diundangkannya Undang-Undang PP tahun yang berlaku tahun lalu, di mana mulai tahun depan di Januari 2024 akan diberlakukan
NIK sebagai NPWP. Mm-mm. Nah, dalam rangka menyongsong untuk berlakunya nanti di tahun depan, maka di tahun ini dimintakan kepada seluruh wajib pajak untuk memadankan NIK ke NPWP melalui website di DJP online. Ini dilakukan pemadanannya melalui website ya, Pak Firman ya. Nah, baik Pak, ini pemadanan NIK dan juga NPWP ini apakah nih, kan kita semua ya yang sudah punya nomor induk kependudukan, apakah langsung otomatis mempunyai NPWP dan wajib bayar pajak atau seperti apa Pak Firman? Kan gini, tadi saya sampaikan yang sudah memiliki NPWP diminta untuk memadankan dulu, karena nanti di tahun depan yang menjadi nomor NPWP itu adalah NIK. Ya, itu pertama. Kemudian orang-orang yang diwajibkan untuk memiliki NPWP adalah orang pribadi, tentu saja yang tinggal di Indonesia, yang sudah memenuhi syarat memiliki penghasilan yang memungkinkan untuk dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan. Baik. Nah, kalau untuk aturan NPWP atau NIK yang juga berlaku sebagai NPWP ini kan kalau masyarakat tahunya ini mulai apa ya Pak? Mulai diberlakukan di tahun 2023 ya Pak Firman. Apakah itu benar Pak atau mungkin ada informasi lain nih dari Pak Firman? Pemadanannya baru sekarang harapkan ya kepada masyarakat wajib pajak, berlakunya tahun depan. Jadi tahun depan sudah tidak pakai NPWP yang sekarang lagi, sudah memakai NIK. Oke. Karena ini kan banyak nih jutaan Masyarakat yang sudah memiliki NPWP ya. Sehingga mulai sekarang diminta untuk semua wajib pajak yang sudah memiliki NPWP untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik. Mungkin saya sekarang mau beralih ke Ibu Rini ya. Nah, Ibu, bagaimana nih Bu caranya untuk memadankan NIK kita dengan NPWP? Nah, ini juga pasti menjadi pertanyaan di masyarakat gitu ya, dan masih banyak sekali yang bingung gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Baladika yang sedang mendengarkan, Ibu Rini. Ya. Terima kasih Mbak Anti pertanyaannya. Untuk cara ini memadankan NIK dan NPWP, jadi yang sudah memiliki tadi seperti yang Bapak Firman sampaikan, yang sudah memiliki akun DJP online bisa langsung dimutakhirkan atau divalidasi melalui website tersebut. Jadi nanti kita buka profilnya, kemudian nanti di situ ada data utama, data clue ya, klasifikasi lapangan usaha, kemudian data lainnya, data anggota keluarga, itu yang perlu dimutakhirkan. Jadi nanti kalau yang belum terisi NIK-nya bisa diisi di situ dulu, kemudian nanti lainnya akan mengikuti. Dan itu nanti tadi lewat DJP online. Tapi untuk yang tidak mempunyai akun ya, kan ada ya yang belum mempunyai akun, itu nanti kita lakukan klarifikasi kepada wajib pajak untuk data yang belum valid tersebut. Jadi nanti ketika data itu tidak valid, nanti yang bersangkutan harus mengurus dulu ya di Dukcapil ya, karena mungkin namanya tidak sesuai ya, ada hanya gitu ya, itu nanti tidak akan mau gitu loh, tidak akan valid. Harus diurus dulu, dan makanya ini kita ada spare waktu ya sampai 31 Desember untuk segera dipadankan. Jika terjadi ketidakvalidan dari NIK tersebut atau yang ada di kartu keluarga, nanti bisa diurus dulu di Dukcapil. Oke, baik, berarti datanya harus valid dulu ya, iya, Bu Rini ya. Sinkron antara data Dukcapil dengan yang nanti kita akan jadikan sebagai NPWP. Oh, begitu. Kalau belum valid berarti harus ke Dukcapil dulu. Iya, masalah. Nah, itu untuk sahabat Baladika ya, coba dicek lagi yang karena tahun ini kita udah memadankan NIK dan NPWP, dicek lagi data-data kita kira-kira valid atau tidak ya, Bu Rini ya. Nah, kalau misalnya tidak valid itu berarti tidak terlihat ya, Bu Rini ya? Atau tidak akan sinkron. Oh, tidak akan sinkron. Baik. Oke. Oke, berarti udah otomatis nggak bisa jadi NPWP gitu ya. Dan kita jadi terhambat juga untuk pelaporan SPT-nya ya. Baik, terima kasih Mbak Rini atau Ibu Rini. Nah,
Baik, saya mungkin kembali lagi ke Pak Firman gitu ya Pak. Tadi juga sudah dijelaskan kalau NPWP yang kita miliki sekarang ini sampai tanggal 31 Desember itu masih berlaku ya Pak. Cuma karena ini sudah memasuki waktu untuk pelaporan SPT, ini masyarakat harus cepat-cepat memadankan NIK ya dan NPWP. Nah, mungkin untuk sahabat Baladeka juga nih yang tiap tahun kita tahu SPT tahunan ya Mbak, Bapak gitu, tapi kadang kita juga masih lupa cara-caranya gitu ya, bahkan karena cuma setahun sekali gitu ya mungkin ya Mbak ya. Nah ini Pak Firman mungkin bisa dijelaskan lagi atau reminder lagi nih buat sahabat Baladeka dan juga masyarakat yang sedang mendengarkan ini, sebenarnya SPT tahunan itu apa sih Pak Firman? Oke, makasih Mbak Anti. SPT tahunan, SPT itu singkatan dari surat pemberitahuan ya. Adalah media atau sarana yang digunakan oleh wajib pajak yang sudah memiliki NPWP untuk melaporkan. Nah, yang dilaporkan itu adalah penghasilan, kemudian penghitungan pajaknya, kemudian harta, dan kemudian penghitungan pajak tersebut tentu saja kalau misalnya harus ada pembayaran dibayar lebih dahulu. Nah, jadi laporan yang memuat penghasilan yang diperoleh, kemudian pajak yang sudah dibayarkan, kemudian harta yang dimiliki, nah, itu disampaikan melalui SPT tahunan. Baik, oke, itu penjelasannya ya sahabat Baladeka. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rini terkait SPT tahunan, boleh ditambahkan? Ya, untuk SPT tahunan ini yang wajib tadi adalah yang orang pribadi yang sudah memiliki NPWP ya Pak ya. Jadi kepemilikan NPWP ini sangat penting karena nanti untuk pengurusan berbagai dokumen administrasi itu pasti menggunakan NPWP ya. Dan yang misalnya seperti untuk syarat pengajuan KPR, kemudian pembuatan badan usaha ya, pembuatan pembukaan rekening itu perlu NPWP. Nah, setelah memiliki NPWP, yaitu kewajibannya adalah tadi lapor SPT tahunan. Jadi di SPT tahunan itu tidak hanya melaporkan penghasilan, tapi juga harta, kewajiban dan utang juga. Jadi kalau memang masih ada kewajiban atau utang, ya silakan disampaikan di SPT tersebut. Oh, jadi semuanya disampaikan di Ya, SPT laporkan ya. dalam SPT tersebut. Tidak boleh ada yang terlewat pasti ya Mbak Rini ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk orang pribadi mungkin biasanya kalau di kantor-kantor itu kan yang apa Mbak yang melaporkan itu kan ini ya ada bagian tertentu gitu ya. Nah, kalau untuk badan itu gimana cara dia melaporkannya? Untuk yang badan. Kalau badan sama Mbak, Oke. semuanya nanti bisa. Sekarang kan laporannya online ya, online juga ada sih yang masih offline juga. Nanti kalau badan lewat e-form, tapi karena ini kita fokusnya ke SPT orang pribadi dulu, ya itu nanti kita bisa lapornya lewat e-filing. Oke, baik. Nah, ini yang udah punya NPWP ya, ini wajib untuk melaporkan SPT-nya. Betul ya Pak Firman ya? Ya, Pak. Nah, kalau sekarang nih Pak di tahun 2023 ini kapan sih Pak SPT tahunan ini harus dilaporkan? Nah, dan juga nih ada sanksi tidak untuk yang tidak melaporkan SPT-nya ini? Nah, mungkin bisa ditekankan ini sanksinya. Oke. Soalnya orang Indonesia suka takut sama sanksi gitu ya. Silakan Pak Firman. Oke. SPT tahunan tadi dari singgung ya, SPT tahunan orang pribadi dan badan ya. Kalau badan nanti mungkin di bulan depan kita akan bahas ya secara spesifik khusus untuk badan. Untuk orang pribadi di ketentuan undang-undang bahwa penyampaian SPT wajib disampaikan paling lambat itu kalau bunyi undang-undangnya lah 3 bulan sesudah berakhirnya tahun pajak. Nah, tahun pajaknya 31 Desember, 3 bulannya berarti 31 Maret. Nah, itu berakhirnya penyampaian SPT tahunan orang pribadi. Nah, jika telat lewat dari 31 Maret, maka untuk orang pribadi sanksinya adalah denda 100.000 ya. Kalau orang pribadi. Kalau badan nanti di bulan depan kita bahas lagi. Oh, jadi dendanya 100.000 untuk orang pribadi ya Pak ya. Tapi Pak, karena 100.000 mungkin ya itu nominal yang cukup sedikit gitu ya Pak ya. Suka ada nggak sih Pak yang sampai sekarang ini mungkin masih belum melaporkan SPT-nya gitu ya. Maksudnya ya ada mungkin ya orang-orang yang atau masyarakat yang masih abai gitu, sebenarnya masih ada nggak sih Pak di lapangan? Ya, makanya kita pada kesempatan ini kita
mengadakan acara ini. Ya banyak hal ya kita lakukan ya untuk mengingatkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT ya, supaya jangan lupa ya. Lupa, kalau kita mungkin menganggap ya mungkin kebanyakan itu kalaupun bukan abai sebenarnya mungkin lupa gitu ya. Makanya supaya jangan lupa, makanya selalu kita mengingatkan supaya penyampaian SPT itu disampaikan di secepatnya. Oh, oke. Baik, saya kembali ke Mbak Rini mungkin. Nah, untuk pelaporan SPT atau penyampaian SPT tahunan orang pribadi ini batasnya sampai kapan, Mbak? Tadi seperti dijelaskan kemarin juga 1 Maret ya. Jadi memang jangan mepet-mepet ya Pak ya. Ini sebenarnya udah masuk minggu kedua ya. Oh, betul. Ya. Jadi seperti ini tadi kita bilang masalah e-filing ya. E-filing itu kan sistemnya. Nah, biasanya itu kalau kita mepet-mepet ya, itu biasanya namanya sistem banyak yang akses, betul. bisa Down juga kan, nah akhirnya terlambat. Jadi sebenarnya mereka nggak abai, cuman memang mereka kantor aja dulu deh, kantor aja dulu. Nah itu yang membuat akhirnya mungkin karena sistemnya down, banyak yang akses dan sebagainya, kelewatlah 1 hari. Baik, ya ini Lewat 1 hari, nanti dendanya juga sama, seperti lewat 1 tahun. Oke, jadi jangan sampai telat ya Sobat Bola DKI, dan jangan mepet-mepet tuh ya Mbak Rini ya. Ini masih 2 minggu lagi ya, masih banyak waktu. Silahkan nanti segera laporkan SPT lewat e-filing lah ya. Baik, nanti Sobat Bola DKI kita akan bahas lebih lanjut lagi soal e-filing dan juga cara pelaporan SPT tahunan ini seperti apa. Jangan lupa ya Sobat Bola DKI yang ingin bertanya juga mungkin terkait SPT atau mungkin pemadanan NIK dan NPWP, langsung saja bisa ditanyakan ke 0818221063 atau bisa juga lewat DM ke Instagram kami di @baladekaradio. Sesaat lagi kami akan kembali. Wajib pajak Cikarang Selatan yang baik, bulan Maret, bulan penting bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan. Laporkan SPT tahunan dengan cara elektronik melalui e-filing atau e-form di website www.pajak.go.id. Segera laporkan SPT tahunan pribadi Anda sebelum 31 Maret 2023 untuk wajib pajak badan sebelum 30 April 2023. Jangan lupa lakukan pemadanan nomor induk kependudukan atau NIK KTP dengan NPWP. Ingat, per 1 Januari 2024, NIK berlaku sebagai NPWP. Info lebih lanjut hubungi 0821 1004 5413 atau kunjungi kantor pajak Cikarang Selatan di kawasan Jababeka, Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 10, Simpangan Kecamatan Cikarang Utara. Follow Instagram @pajakcikarang Selatan. Lapor pajak sekarang juga. Pajak kuat, Indonesia maju. Gema Baladeka, bangun komunikasi, langkahkan dengan karya. 106,3 FM Gema Baladeka, bangun komunikasi, langkahkan dengan karya. Sahabat Baladeka, kembali lagi bersama saya Anti Albakia dan juga masih bersama Bapak Firman dan Ibu Rini Triwinasis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. Dan kita masih membahas soal SPT tahunan ya. Kalau tadi sudah dijelaskan apa itu SPT tahunan, kemudian juga sudah sempat disinggung sedikit cara pelaporannya. Nah, ini kita akan bahas lagi lebih jelasnya. Baik, saya ingin ke Pak Firman terlebih dahulu Pak. Nah, ini karena SPT tahunan ini sampai tanggal 31 Maret penyampaiannya. Nah, mungkin biar masyarakat juga nggak ada lagi yang telat-telat dan mepet-mepet gitu ya. Kadang emang masyarakat termasuk saya gitu ya Pak, sukanya tuh mepet-mepet. Terus nanti kalau misalnya servernya down, yang diomelin ya orang pajaknya lagi gitu ya sama masyarakat. Padahal ada kesalahan kita sendiri juga gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Firman bagaimana cara pelaporan SPT-nya gitu. Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Anti. Jadi cara pelaporan SPT sama juga sama seperti tahun lalu ya. Kita orang pribadi melaporkan melalui laman DJP online ya. Login dengan akun ya. Akun sama seperti tahun lalu. Tapi saya nggak tahu nih yang selalu jadi masalah setiap tahun adalah password. Lupa password. Pada lupa password ya. Itu jadi masalah.
Kalau kalau saya pribadi, saya simpan tuh passwordnya. Jadi setiap saya lapor SPT, saya ingat loginnya pakai NPWP ya, akunnya pakai NPWP, loginnya, kemudian password ya. Nah dari situ kita masuk, kemudian cara ngisinya gampang, sudah bisa dipilih format sesuai dengan tampilan SPT itu. Ya dari situ, jadi kalau misalnya seorang karyawan malah lebih gampang lagi. Jadi data yang sudah dipotong oleh tempat bekerja itu juga udah bisa langsung tampil. Nah pada saat ngisi SPT seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan dari Mbak Ridi, silakan Mbak terkait cara pelaporan SPT ini. Ya. Pelaporannya sebenarnya sekarang itu kita lebih sarankan ke e-filing Mbak ya. Tapi manual pun tetap kita bisa layani ya kalau memang mereka belum punya e-fin ya. E-fin itu adalah gampangnya kunci untuk bisa masuk ke akun DJP online. Jadi yang kita sarankan memang e-filing. Kenapa? Karena kalau kita lapor lewat e-filing itu adalah dapat dilakukan kapan saja Mbak. Ya, kapan saja, di mana saja itu bisa. Sambil ngopi bawa HP gini kan kita tinggal buka. Lewat handphone juga bisa ya, bisa. Mbak. Kalau itu untuk orang pribadi yang menggunakan formulir S maupun SS ya, yang tadi disebutkan Bapak, untuk karyawan tuh gampang sekali, tinggal buka HP aja, masuk ke DJP online, kita masukkan NPWP, password, nah nanti langsung kita masukkan tuh bukti potong yang dari perusahaan atau pemberi kerja. Nah, itu tadi kita nggak perlu ngantri di KPP ya. Apalagi kalau kemarin pandemi itu kan ya, protokol kesehatan masih ketat. Nah itu kita tidak perlu lagi datang ke KPP, dan lapornya itu juga nggak perlu misalnya kita terdaftarnya di KPP mana. Nah, yang lebih ekstrim misalnya di luar Jawa, waktu itu pernah kerja di luar Jawa kemudian sekarang pindah ke Cikarang, kita kan nggak harus ke sana. Lewat e-filing itu kita bisa lakukan di Cikarang. Di mana saja, kapan saja. Jadi lebih mudah ya, memang iya. Mudah sekali sahabat Baladeka. Tinggal dari kitanya nih, dari masyarakatnya ya, jangan mepet-mepet tadi seperti kata Mbak Rini, karena takut servernya down gitu ya Mbak ya. Baik Mbak, ini jadi kalau lewat internet ya kan ada e-fin juga, kemudian isi e-form ya, kemudian ada yang namanya e-filing ya. Nah kalau e-filing ini apa sih Mbak Rini, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Baladeka nih. Ya itu tadi, e-filing adalah cara penyampaian SPT tahunan ya secara elektronik ya, yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP online. Jadi memang kita nggak perlu tadi seperti itu, nggak perlu datang ke KPP. Jadi semuanya sekarang serba online. Siap. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang mau datang ke KPP itu juga masih diterima ya? Masih bisa. Ya apalagi tadi kalau lupa password kita butuh e-fin. Nah itu biasanya yang e-finnya juga nggak disimpan kan gitu. E-fin tuh digit digit berupa angka ya, nanti akan digunakan untuk aktivasi registrasi pertama waktu DJP masuk ke akun DJP online. Kita bisa ubah passwordnya. Nah itu biasanya kita wanti-wanti ke wajib pajak itu, tolong disimpan Pak ya passwordnya yang mudah saja, atau mungkin bisa tanggalnya dan sebagainya. Karena itu tadi Mbak setahun sekali, jadi gampang lupa. Gitu. Iya, padahal setahun sekali, tolonglah ini ya dijadikan rutinitas juga gitu ya sama masyarakat dan juga sahabat Baladeka yang ada di rumah. Udah kayak ya istilahnya udah kayak lebaran gitu ya Mbak ya, 1 tahun sekali. Jadi coba biar nggak ribet-ribet lagi, lupa password segala macem. Coba mungkin yang tahun kemarin lupa password atau tahun ini passwordnya lupa, sekarang dibenerin, disimpan gitu ya, biar nggak repot-repot lagi. Karena kan kita juga kadang kalau repot tuh jadi sebel sendiri gitu ya, padahal salah kita sendiri ya Mbak ya. Oke, baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan tapi mungkin saya simpan dulu ya, saya masih mau bertanya dulu ke Pak Firman dan juga Ibu Rini ya. Nah ini juga jadi banyak ini ya Pak Firman, jadi pertanyaan banyak masyarakat gitu ya. Kalau misalnya masyarakat ini sudah mengisi atau melaporkan SPT tahunan Pak, apakah masyarakat ini wajib membayar pajak juga atau seperti apa? Silakan Pak Firman. Pertama saya tambahin dulu ya, tadi SPT tahunan saya tambahin ada jenisnya ya. Kalau untuk orang pribadi itu ada 3 jenisnya. Pertama, bagi orang pribadi yang memiliki usaha itu 1770. Ya, kemudian bagi orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan itu dibagi 2, ada yang sederhana, ada yang sangat sederhana.
Nah, sangat sederhana itu adalah bagi orang pribadi yang penghasilannya setahun sampai dengan 60 juta. Iya, yang itu sederhana banget, satu halaman cuma. Ya. Nah, kemudian masalah ini tadi saya singgung bahwa melapor itu setelah membayar ya, bayar dulu baru lapor, karena nggak bisa tanpa membayar. Kalau misalnya ada yang harus dibayar ya, kalau nggak ada yang harus dibayar nggak apa-apa. Langsung lapor aja. Ya. Baik. Nah, membayar sekarang itu sangat mudah, sama seperti kita membayar di mana gitu, kita belanja segala macam ya sama. Jadi bayar pajak itu sangat mudah dan ini sebenarnya udah lama sekali ya, sejak reformasi pertama perpajakan itu tahun 83 berapa tahun yang lalu ya. Sejak saat itu ya bayar pajak itu langsung ke bank. Tidak, jangan pernah bayar pajak bawa duitnya ke kantor pajak. Di kantor pajak tidak menerima pembayaran. Kalaupun bisa di kantor pajak kita mungkin ada mesin EDC ya, nah, itu bisa di kantor pajak. Nah, mesinnya itu tetap uangnya masuknya ke bank, ke kas negara. Jadi bisa melalui EDC, bisa melalui teller di bank, bisa juga melalui internet banking, bisa juga melalui ATM ya. Nah, sebelum melakukan pembayaran itu terlebih dahulu masuk lagi ya ke laman DJP online, minta kode e-billing dulu. Kode e-billing itu kode yang kita mau rekam, mau bayar pajak apa, misalnya jumlahnya berapa, nanti setelah kita rekam nanti keluar kode e-billing. Jadi pada saat membayar pakai kode itu. Mungkin kalau kita membayar beberapa hal-hal yang lain, kita perlu bayar kan suka ada kode tuh yang dikirim, betul. OTP ya. Nah, seperti itu pembayaran. Jadi pajak. Bayar pajaknya itu bukan ke kantor pajak. Bukan. Ya, apalagi ke orang pajak jangan. Waduh, bahaya nih sahabat Baladeka ya, jangan ya. Jadi bayar pajak itu ada tempatnya sendiri ya, bisa di bank, bisa juga dilakukan secara online lewat m-banking gitu sahabat Baladeka. Mungkin bisa dicatat lagi tuh sahabat Baladeka ya, biar tidak terjadi misinformasi juga gitu ya. Baik sahabat Baladeka, sesaat lagi kita akan kembali lagi tentunya bersama dengan Pak Firman dan juga Mbak Rini dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan. Saya juga masih menunggu sahabat Baladeka yang ingin mengajukan pertanyaan, langsung saja ke WhatsApp di 0818221063 atau bisa ke Instagram kami di @baladekaradio. Wajib pajak Cikarang Selatan yang baik, bulan Maret, bulan penting bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan. Laporkan SPT tahunan dengan cara elektronik melalui e-filing atau e-form di website www.pajak.go.id. Segera laporkan SPT tahunan pribadi Anda sebelum 31 Maret 2023 untuk wajib pajak badan sebelum 30 April 2023. Jangan lupa lakukan pemadanan nomor induk kependudukan atau NIK KTP dengan NPWP. Ingat, per 1 Januari 2024, NIK berlaku sebagai NPWP. Info lebih lanjut hubungi 0821 1004 5413 atau kunjungi kantor pajak Cikarang Selatan di kawasan Jababeka, Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 10, Simpangan Kecamatan Cikarang Utara. Follow Instagram @pajakcikarangselatan. Lapor pajak sekarang juga. Pajak kuat, Indonesia maju. 106,3 FM Gema Baladeka, bangun komunikasi, langkahkan dengan karya. Sahabat Baladeka, kembali lagi bersama saya Anti Albakia dan juga masih bersama rekan-rekan dari KPP Pratama Cikarang Selatan bersama Pak Firman dan juga Mbak Rini. Baik, sekarang kita mungkin ada sesi tanya jawab ya Pak dari para pendengar. Ini kebetulan sudah ada beberapa. Yang pertama saya bacakan dari Kak Rohman dari Karangbahagia. Beliau mau tanya, bagaimana cara menyetor pajak yang terutang? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab atau gimana Pak? Oke. Udah kejawab tadi sebenarnya. Nyetor pajak terutang ya di bank ya. Di bank tentu saja sebelumnya harus membuat ID billing dulu melalui laman DJP online ya. Jadi bayarnya ke bank,
dengan kalau sudah kita kalau kita pilih menu di bank atau kita ke teller itu udah langsung tuh masuk ke kas negara. Kas negara itu bukan milik kantor pajak. Kas negara itu miliknya Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi bukan kantor pajak yang punya itu rekeningnya. Beda ya, Pak, Nggak ya? punya saya, walaupun saya kepala kantor nggak bisa tuh ambil rekeningnya itu. Jadi rekeningnya itu begitu bayar pajak langsung ke kas negara. Oke. Jadi langsung masuk ke kas negara ya, Ya, pajak yang negara. dibayarkan sama masyarakat nih ya. Seperti itu sahabat Baladeka. Mungkin ada tambahan dari Mbak Rini. Itu untuk yang tadi sudah punya akun DJP online bisa ya nanti masuk ke menu bayar itu nanti akan tertampil form untuk membuat kode billing. Tapi bagaimana dengan yang tidak atau belum memiliki akun DJP online? Nah itu bisa datang ke kantor pajak untuk dibuatkan kode billingnya gitu. Jadi nanti kita masuk ke laman DJP online, kita input dan PWP-nya, nanti akan keluar Bapak ingin bayar pajak apa, kita input, kita carikan kode jenis pajaknya, kode jenis storanya, di store untuk masa pajak apa, berapa jumlahnya. Setelah itu kita cetakkan kode billingnya, dan nanti silakan wajib pajak untuk membayar di bank atau lewat banking dan sebagainya. Oke. Jadi memang ada yang sudah punya akun, ada yang memang belum gitu. Nah yang belum itu tadi ya terpaksa harus ke kantor pajak. Tapi kalau yang sudah bisa langsung bikin sendiri di menu bayar. Oke, seperti itu Kak Rohman ya dari Karangbahagia. Mudah-mudahan terjawab, dan kalau misalnya ada pajak yang terutang silahkan langsung dibayarkan ya ke bank gitu ya, bukan ke kantor pajak. Baik, selanjutnya ada Mbak Ika di Cikarang. Ini terkait NIK dan NPWP Pak Firman dan Mbak Rini. Kenapa atau apa tujuannya NIK dipadankan dengan NPWP nih Pak ya? Kalau misalnya gaji di bawah UMR, apakah harus membayar pajak juga? Silakan mungkin Pak Firman atau Mbak Rini dijawab. Tadi apa ini ya Pak ya? Apa urgensinya ya? Betul, urgensinya NIK dan NPWP dipadankan. Oke, tadi awal tadi disampaikan oleh Pak Firman bahwa latar belakang adanya pemadanan NIK dan NPWP ini adalah sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan ya. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum Mbak Anti ya. Kemudian untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, dan untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Jadi nanti kita pakainya single ya, single number ya, single identification number, seperti yang katanya sih seperti di luar negeri. Saya sendiri juga pernah ke luar negeri. Jadi sehingga dengan adanya peraturan ini maka penduduk Indonesia yang mempunyai NIK akan bisa digunakan sebagai NPWP, dan dengan kata lain dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya gitu. Jadi memang tujuan lebih ke tujuan terakhir ini ya, untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Ya mungkin ada tambahan dari Ya Pak itu Firman. untuk kan sekarang tuh kan banyak ya, kita sekarang ada punya nomor KTP, ada Betul. nomor SIM, Betul, nomor banyak KTP, sekali, Pak. banyak banget. Nanti mungkin arahnya ke sana nanti. Nanti mungkin juga nomor-nomor lain kayak misalnya nomor BPJS misalnya, atau nomor pensiun gitu. Nanti ke arahnya ke sana. Jadi hanya satu nomor sehingga tidak banyak. Kalau sekarang kan banyak tuh, ada kartu NPWP, ada kartu KTP gitu. Nanti ke depannya nanti akan jadi satu. Jadi terintegrasi semua Ya. ya, dan kita semua. Tujuannya seperti itu, Mbak. Itu tujuannya seperti itu. Ini pertanyaan Tadi lanjutannya. yang kedua tadi apa? Apakah gaji di bawah UMR ini ya, karyawan yang gajinya di bawah UMR apakah wajib membayar pajak? Iya. Untuk aturannya kan sebenarnya yang namanya dikenakan pajak itu setelah melebihi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah kalau gajinya sebesar UMR, kemudian dia masih ada tunjangan lain ya, nanti kita total dulu Mbak. Nah berapa totalnya, kemudian kita bandingkan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, itu ada aturannya. PTKP sekarang berapa? Nah masih 54 juta. 54 juta, satu tahun. Untuk wajib pajak ya, satu wajib pajak 1 tahun 54 juta. Kemudian jika dia ada tanggungan atau mungkin status menikah ya ditambah 4,5 juta. Kemudian tanggungan maksimal 3 orang, satunya
4,5 juta. Jadi misalnya nih Mbak Anti, kalau Mbak Anti tidak boleh menanggung ya, harus statusnya tidak kawin, jadi 54 juta. Nah kalau Pak Firman misalnya Pak Firman ada istri, ada anak 3, berarti statusnya adalah K3, sehingga totalnya 72 juta. Jadi ketika tadi yang tanya perempuan atau laki? Perempuan. Nah, kalau perempuan berarti itu batasnya 54 juta. Jadi sepanjang belum mencapai 54 juta tidak ada pajak terutamnya. Tapi setelah lewat 54 juta tergantung UMR-nya berapa. Jadi biasanya UMR-nya di bawah 54 biasanya. Tapi bisa jadi, bukan nggak mungkin di masa depan, karena PTKP ini kan nggak selalu fluktuatif ya. Kalau UMR kan setiap tahun kan berubah. Iya, betul, kalau betul. tiba-tiba lebih dari 54 mungkin kena, tapi kalau di bawah 54 ya nggak kena. Oke, tidak harus baik. bayar pajak. Jadi punya NPWP, ada kewajiban lapor SPT, tapi belum tentu bayar pajak. Nah, Oke, gitu ya. oke. Jadi ada PTKP-nya Ada penghasilan aturannya tidak kena gitu. pajaknya. Ada penghasilan tidak kena pajak. Pengurangnya sahabat dulu, dikurangi dulu. Baik, PTKP. baik. Jadi dicek-cek nih, mungkin ada sahabat Baladeka yang sekarang udah deg-degan, aduh saya bayar atau lapor SPT atau tidak gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firman dan juga Mbak Rini. Baik, menuju pertanyaan berikutnya, ini ada siapa ini? Ada Rian. Ada Rian dari Cives. Kalau misalnya punya 2 jenis penghasilan, jadi misalnya Mas Rian ini seorang yang memiliki usaha kecil menengah gitu Mbak, atau UMKM ya, dan juga seorang blogger, e-formnya itu tetap jadi satu, yang jenis 1770, cuma penghasilannya yang berbeda. Kalau misalnya UMKM, kolom pengisian penghasilannya di lampiran 3. Kalau blogger, kolom pengisian penghasilannya di lampiran 1. Apakah betul? Nah ini minta konfirmasi gitu ya Mbak Rini, Pak Firman. Mungkin bisa dijawab, siapa ini yang mau jawab, silakan. Iya. Bloggernya ini apa ya, Mbak? Maksudnya blogger ini? Blogger itu penulis blog. Penulis ya, penulis berarti maksudnya ke pekerjaan bebas ya. Betul. Sepertinya sudah benar tadi ya, untuk UMKM-nya masuk ke lampiran 3, yaitu penghasilannya dikenakan final ya, nanti itu ada perinciannya itu nanti ya. Oke. Dia misalnya Mas, siapa tadi namanya Mbak? Rian. Mas Rian misalnya buka warung atau buka resto, warung lah ya, warung kelontong warung. misalnya ya. Jadi nanti omsetnya dia nanti akan dimasukkan di lampiran 3 itu, ya, per bulannya berapa. Baik. Nah, sekarang ada ketentuan Mbak itu ya, Wah, untuk apa ini, pajak Mbak? 2022 ini ya. Jadi ketika orang pribadi tersebut mempunyai omset kurang dari 500 juta setahun, maka tidak ada PPh terutangnya. Kalau dulu sebelumnya 2001 sampai 2013 itu berapapun omset 1 bulan itu dikalikan 0,5%. Nah, kalau sekarang diakumulasi sebelum 500 juta, maka PPh terutangnya adalah 0. Itu dimasukkan di lampiran 3. Kemudian untuk blogger tadi pekerjaan bebas masuk dulu ke lampiran 2, baru nanti akan pindah ke induk. Nah, itu teknis pengisian sih sebenarnya. Teknis pengisian. Itu jenis SPT-nya 1770. Sudah benar tadi Mas Riannya, iya. Oke, baik. Nah berarti kalau misalnya untuk pekerja bebas lainnya nih, kan tadi PTKP-nya berapa? 54 juta gitu ya. Kalau Mas Rian masih sendiri ya. Nah kalau misalnya untuk pekerja bebas lainnya mungkin kan sekarang banyak influencer, selebgram gitu ya Pak ya, seleb TikTok gitu. Atau mungkin seperti teman-teman yang lain ada yang kerjanya ini ya vlogger juga, ini blogger, ada yang vlogger gitu kan ya. Nah berarti itu juga apa dia ininya PTKP-nya 54 juta juga ya Mbak ya? Oke, baik. Untuk semuanya. Statusnya dia. Oke, siap. Ini masih ada pertanyaan yang lain, tapi mungkin sepertinya kita jeda terlebih dahulu ya Pak Firman dan juga Mbak Rini. Untuk sahabat Baladeka juga yang masih ingin bertanya, masih banyak waktu ya, kira-kira 15 menit lagi kita masih punya waktu. Silakan langsung saja di WhatsApp ke 0818221063 atau ke Instagram di @baladekaradio. Wajib pajak Cikarang Selatan yang baik, bulan Maret, bulan penting bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan. Laporkan SPT tahunan dengan cara elektronik melalui e-filing atau e-form di website www.pajak.go.id. Segera laporkan SPT tahunan pribadi Anda sebelum 31 Maret 2023 untuk wajib pajak badan sebelum 30 April 2023. Jangan lupa lakukan pemadanan nomor induk kependudukan atau NIK KTP dengan NPWP. Ingat,
Per 1 Januari 2024, NIK berlaku sebagai NPWP. Info lebih lanjut hubungi 0821 1004 5413 atau kunjungi kantor pajak Cikarang Selatan di kawasan Jababeka, Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 10, Simpangan Kecamatan Cikarang Utara. Follow Instagram @pajakcikarang Selatan. Lapor pajak sekarang juga. Pajak kuat, Indonesia maju. Gema Baladeka, bangun komunikasi, langkahkan dengan karya. 106,3 FM Gema Baladeka, bangun komunikasi, langkahkan dengan karya. Sahabat Baladeka, hujan tadi sempat turun gitu ya, tapi kita masih diskusi ini lumayan panjang dan sahabat Baladeka juga antusiasnya cukup luar biasa saya rasa ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Firman dan juga Mbak Rini. Langsung saja saya bacakan ya pertanyaannya. Ini ada dari Bu Ica dari Serang. Serang mana nih? Serang Banten atau Serang Cikarang Selatan ya? Mau menanyakan perihal pajak, katanya tahun kemarin saya lupa melaporkan SPT tahunan. Bagaimana cara melaporkan SPT tahun lalu dan tahun ini? Apakah prosedurnya berbeda atau sama saja? Terima kasih banyak. Seperti itu Pak Firman. Ibu Ica dari Serang, Pak. Hmm. Baik. Ini kan bisa lapor kalau telat, kalau belum, atau misalnya salah, diperbaiki bisa. Pembetulan itu bisa dilakukan selama 5 tahun dan caranya sama. Nah, ini Pak, ini ibunya ini kan lupa ya Pak. Berarti ibunya ini kena sanksi nggak Pak nih? Ya. Oh oke, kena sanksi ya Bu Ica ya. Jangan lupa sanksinya juga dibayarkan. Oke baik, ada tambahan mungkin dari Mbak Rini terkait mungkin saya pertanyaan tambahin ini. ya. Oh boleh silakan Pak. Tadi ada yang belum kita bahas adalah Okay. e-filing dan e-form. Baik. Nah, penyampaian SPT melalui laman DJP online itu namanya itu e-filing. E-filing. Nah, akan tetapi bagi wajib pajak tertentu yaitu badan dan orang pribadi yang memiliki usaha itu pakai e-form. Nah, e-form itu apa? E-form itu adalah di laman itu juga di-download dulu filenya. Di-download filenya, kemudian diisi, kemudian baru dikirim. Kalau e-filing nggak perlu di-download, langsung isi. Formnya sudah tersedia di situ. Tinggal isi data aja ya Tinggal Pak. isi data. Nah, kalau e-form di-download dulu. Download mungkin ada formulir setelah itu. Nah, formulir itu diisi, setelah diisi baru di submit lagi. Oke, ada tambahan mungkin dari Mbak Rini, silakan. Iya, untuk e-form ini jadi ngisinya itu bisa dalam tanda kutip ditinggal-tinggal dulu Mbak, dan nanti kita save dulu, jadi nggak langsung selesai dalam satu waktu tertentu. Kalau e-filing kita harus sampai selesai. Jadi misalnya kita ngisi baru sampai daftar harta aja, ternyata ada kegiatan apa, nah ini nggak bisa nanti kita waktu mau balik ya harus ngisi dari nol lagi. Tapi kalau e-form seperti tadi yang Bapak sampaikan, download dulu formulirnya, kita isinya secara offline, kita save, saja belum selesai, nanti kita buka lagi file itu akan melanjutkan yang tadi. Nah, setelah selesai, semuanya selesai, apa yang diunggah juga harus sudah diunggah, nanti langsung kita submit sesuai dengan kode token yang dikirim di email. Oke, baik. Untuk Bu Ica tadi, kalau memang beliau kemarin 2021 belum sempat lupa ataupun apa ya, belum menyampaikan SPT tahunan, sampaikan saja Bu, kalau memang sudah punya DJP online, buka DJP online-nya, nanti tinggal pilih tahun pajaknya aja. Dari pilih dulu tahun pajak 2021, isi seperti biasa, kirim, udah selesai, baru nanti buka lagi, isi, pilih tahun pajak 2022, sama aja persis. Oke, baik. Itu dalam satu langkah DJP online itu. Ya berbeda, berarti 2 SPT-nya. Oh, berarti 2 ya. Oh, oke. Ya, Ada 2 ya. Cuman isinya satu-satu dulu, 2021 selesai, baru lagi 2022. Oke, baik. Jadi yang dibuat 2 pelaporan ya? Iya, 2 kali. Tadi karena terlambat atau tidak lapor, nanti akan ada sanksi dan itu ditunggu aja dulu. Nanti akan diberikan namanya surat tagihan pajak, di situ ada nomornya tertentu, dan nanti ketika kita akan membayar, kita bikin
billing, di situ nanti akan dimasukkan nomor surat tagihan pajak. Oke, baik. Seperti itu penjelasannya ya Bu Ica ya. Mudah-mudahan segera langsung dilaporkan SPT-nya ya dari tahun 2021 dan juga untuk tahun berikutnya. Baik, ini pertanyaan berikutnya ada dari Mas Guntur di Karangbahagia. Bapak, Ibu, kalau misalnya kita sudah punya akun namun lupa EVIN untuk lapor pajak bagaimana? Tadi sempat dijelaskan juga ya, mungkin bisa kita ulang kembali Bapak dan juga Mbak Rini. Sedangkan kita juga lupa email yang didaftarkan. Wah, ini Mas Gunturnya ini pelupa nih Pak ya. Aduh, mungkin bisa dijelaskan Pak Firman. Ini ya, akun itu kan akunnya NPWP. Kemudian kalau kita ingat passwordnya bisa langsung masuk. Nah, kemudian kalau misalnya enggak ingat password, nah itu minta bantuan kepada kami, kemudian kami kasih nanti ada EVIN. Ya. Tapi kalau misalnya emailnya lupa ya, bisa emailnya lupa ya. Ya, kita bisa cari emailnya. Nah, mudah-mudahan saya nggak tahu juga emailnya lupa. Nanti kita kasih tahu emailnya, password emailnya lupa. Iya kan ya Pak ya. Kalau ganti email gitu bisa nggak sih Pak? Oh bisa ya. Jadi kita malah berharap itu bahwa email itu kan ID ya, ID apa namanya, ID kita di dunia maya ya. Ya itu sebaiknya hanya satu gitu ya satu, dan itu memang ID kita gitu loh. Itu yang dimasukkan ke dalam apa namanya akun kita di pajak seperti itu. Baik, ada tambahan mungkin dari Mbak Rini silakan. Jadi Mas, Oh, Mas Guntur. ya, kalau lupa password nanti bisa minta EVIN dulu ke kami, kirim email aja ke alamat email kami yaitu di kpp.413@pajak.go.id. Itu nanti bisa ngisi formulir. Beliau di Karangbahagia. Iya, di Karangbahagia Cikarang Utara. Kalau orang pribadi bisa Pak, di mana? Bisa ya. Kalau orang pribadi bisa di KPP manapun. Nanti kalau orang pribadi badan harus di KPP terdaftar. Oh, Jadi nanti begitu. minta lakukan aja secara online lewat email kami. Nanti ada di situ nama siapa, NPWP, alamat email, nomor HP, kemudian untuk minta EVIN nanti kita kirimkan EVIN dan masuk lagi ke lupa password, ganti password yang baru, kemudian nanti akan bisa masuk ke DJP online-nya. Baik, itu penjelasannya ya Mas Guntur ya. Mudah-mudahan bisa diterima nih ya dengan baik juga. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir mungkin Bapak dan juga Mbak Rini. Ini ada Mbak Naila dekat dari BCL sini ya, dari Bumi Citra Lestari, izin bertanya. Ini perumahan dekat sini. Oke, baik. Pertanyaannya, izin bertanya, jika belum bekerja atau gitu ya. Oke, jika belum bekerja dan pengangguran, punya NPWP, apakah wajib lapor SPT tahunan? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kembali ya. Tadi pertanyaan mirip dengan Mbak Ika yang ada di Cikarang. Silakan. Oke, wajib lapor itu adalah yang memiliki NPWP. Nah, pertanyaan ini tentu saja wajib. Wajib berarti yang dilaporkan yang nol gitu, nil gitu, seperti itu. Jadi kewajiban lapor SPT itu melekat pada kepemilikan NPWP. Ya, mudah-mudahan si Mbak siapa namanya? Mbak Naila. Mbak Naila BCL. cepat dapat bekerja lagi. Amin ya, Jadi biar SPT-nya ada isinya lagi. Ya, seperti itu. ya baik ya. Jadi kerja dulu ya biar bisa lapor SPT gitu. Enggak, lapor SPT Oh, ya. lapor. Oh, berarti tapi sekarang kosong nihil. ya. Nah, supaya ada isinya, Kerja. ya kita doakan dapat Amin. kerjaan lagi. Ya. Amin. Baik. Oke, mungkin terakhir nih Mbak Rini dan juga Pak Firman, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada sahabat Baladeka yang ada di rumah, mungkin terkait SPT tahunan atau mungkin pemadanan NIK dan NPWP. Silakan mungkin Pak Firman dulu atau Mbak Rini, Saya silakan. aja ya. Baik, silakan. Pertama, di kita di Cikarang ini ada KPP-nya ada 2 ya. Kami Cikarang Selatan, wilayahnya sebelah selatan, 7 kecamatan di sebelah selatan. Ya, Cikarang Selatan, Serang, Cibarusa, Setu, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, dan Bojongmangu.
Nah di sebelah utara seperti Cikarang Utara, Cikarang Timur, tadi Karang Bahagia tadi ya, kemudian Kedung Waringin, Pebayuran sampai ke sana itu KPP-nya Cikarang Utara. Kemudian tadi sempat kita singgung bahwa kita berharap pelaporan SPT lebih cepat, lebih baik. Karena walaupun beberapa tahun terakhir ini sudah bisa kita atasi terjadinya traffic ya di akhir ya. Tapi biasanya kalau terjadi masalah ini, misalnya nggak bisa masuk atau apa, nanti kan harus konfirmasi itu. Jadi ribet gitu. Jadi lebih cepat kita ketahui ada masalah, bisa lebih cepat bisa kita atasi ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pesan saya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan juga pesan daripada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan ya, kami menerapkan sebenar-benarnya integritas yang tinggi ya. Kami berharap kepada seluruh wajib pajak yang dalam berurusan dengan kami untuk benar-benar tolong menjaga integritas kami, tolong menjaga jangan sampai ada godaan-godaan yang bisa mempengaruhi integritas kami. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengganggu integritas kami. Itu sangat-sangat kami hormati ya. Kemudian yang terakhir, bagi wajib pajak yang ingin memperoleh informasi, mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Rini, nomor-nomor yang bisa dihubungi, ada medsos kita juga, ada nomor WA juga, ya. Nanti bisa dihubungi, nanti Bu Rini tolong disampaikan ya, dalam kaitannya apa-apa saja yang perlu diketahui atau ingin didapatkan oleh wajib pajak, layanan-layanan apa. Silakan Bu Rini. Silakan Mbak Rini. Ya, kesimpulan ataupun highlight pertemuan kita kali ini saya tambahkan, ini sudah masuk bulan Maret Mbak 2023, artinya kita harus segera menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2022 bagi wajib pajak yang belum lapor SPT tahunan. Untuk wajib pajak orang pribadi nanti paling lambat 31 Maret, kemudian untuk wajib pajak badan paling lambat 30 April 2023. Pelaporan dapat dilakukan melalui filing atau mengirim melalui jasa ekspedisi. Jika melalui jasa ekspedisi, pastikan formulir SPT tahunan sudah lengkap beserta lampirannya. Pastikan juga sudah ditandatangani dan diberi stempel basah. Kemudian ayo segera lakukan pemadanan NIK sebagai NPWP karena mulai 1 Januari 2024 semua layanan perpajakan akan menggunakan NIK yang sudah divalidasi atau berstatus valid. Kemudian untuk layanan informasi silakan kunjungi di WhatsApp kami di nomor 0821 100454513. Kemudian email kami di kpp.413@pajak.go.id dan di Instagram kami di @pajakcikarangselatan. Itu Mbak Ati informasi yang bisa kami. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Firman dan juga Mbak Rini. Pesannya untuk sahabat Baladika, jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunannya ya. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik biar nggak kena sanksi juga, dan kalau misalnya mepet-mepet tadi juga udah kita bahas nanti servernya malah down gitu ya. Mudah-mudahan enggak down ya. Enggak down ya. Dan sahabat Baladika juga harus ini dong pastinya ya, tepat waktu pelaporan SPT-nya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Firman dan juga Mbak Rini atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadirannya hari ini pastinya ya membawa manfaat untuk kita semua, untuk sahabat Baladika yang mendengarkan juga. Dan untuk sahabat Baladika juga jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada program lainnya. Tetap stay tune di 106,3 FM Gema Baladika, bangun komunikasi, langkahkan dengan karya. Saya Anti Albakia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib pajak Cikarang Selatan yang baik, bulan Maret, bulan penting bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan. Laporkan SPT tahunan dengan cara elektronik melalui e-filing atau e-form di website www.pajak.go.id. Segera laporkan SPT tahunan pribadi Anda sebelum 31 Maret 2023 untuk wajib pajak badan sebelum 30 April 2023.
Jangan lupa lakukan pemadanan nomor induk kependudukan atau NIK KTP dengan NPWP. Ingat, per 1 Januari 2024, NIK berlaku sebagai NPWP. Info lebih lanjut hubungi 0821 1004 5413 atau kunjungi kantor pajak Cikarang Selatan di kawasan Jababeka, Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 10, Simpangan Kecamatan Cikarang Utara. Follow Instagram @pajakcikarang Selatan. Lapor pajak sekarang juga. Pajak kuat, Indonesia maju.